Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video kemarin aku membahas atau mereview sebuah buku tentang bagaimana cara menjadi seorang filosof yang baik dan benar, atau pengantar belajar filsafat. Kali ini aku ingin mereview sebuah buku dari beberapa pemikiran filosof, mulai dari Plato sampai Bourdieu, tentang ideologi. Bukunya adalah Akar-akar Ideologi, pengantar kajian konsep ideologi dari Plato hingga Bourdieu. Bisa dilihat dari desain cover dari bukunya atau fisik bukunya. Di bagian atas ada tulisan Akar-akar Ideologi, pengantar kajian konsep ideologi dari Plato hingga Bourdieu. Penulis Bagus Cakwin. Di cover depan ada gambar seseorang yang menutupi tubuhnya dengan payung, mungkin payung ideologi. Dan di bagian samping ada penulis, judul buku, dan penerbit Jala Sutra. Di bagian belakang ada sinopsis dari bukunya tentang ideologi dan juga biografi atau tentang Bagus Cakwin, sang penulis. Jenis bukunya filsafat. Nah, kita lihat isi bukunya. Nah, di sini ada cetakan tahun 2015 dengan ukuran buku 12 x 19 cm, segini. Dengan tebal buku 136 halaman. Cetakan ke berapa ya ini? Nggak ada tulisannya, kayaknya cetakan pertama ini. Nah, di bagian sampingnya ada daftar isi, mulai dari kajian awal ideologi dari Plato, Aristoteles, Francis Bacon, De Treci, terus sampai ada Immanuel Kant, Hegel, sampai dan terakhir ada pasca ideologi, Foucault, Lyotard, dan Bourdieu. Dan di bagian belakang ada penutup dari bukunya. Di bagian akhir ada lampiran strategi penyebaran ideologi. Nah, dalam tataran masyarakat, bagaimana ideologi itu bisa berkembang dari sang penguasa sampai ke kaum-kaum proletar atau kaum-kaum bawah masyarakat. Nah, untuk isi buku dari Akar-akar Ideologi ini, buku ini membuka perspektif kita bahwasanya ideologi itu nggak identik atau nggak selalu berbau-bau politik. Ideologi adalah negara. Misalnya ideologi Indonesia Pancasila, ideologi dari Rusia itu komunis, ideologi dari Amerika itu liberal. Sebenarnya ideologi itu jauh dari itu, lebih komprehensif dan lebih lengkap, universal lah pemahamannya tentang ideologi. Bahwasanya setiap orang itu memiliki ideologi yang mungkin mereka tidak sadar. Selain individu, kelompok juga pastinya memiliki ideologi-ideologi yang nantinya akan mereka bawa sebagai arah kemana mereka akan jalan. Bisa sebagai tujuan, ideologi itu bisa sebagai tujuan, atau juga bisa menjadi pembatas dalam berjalannya sebuah roda organisasi. Dan masih banyak lagi pengertian tentang ideologi dalam buku ini. Nah, buku ini sebagai pengantar dan mempermudah teman-teman untuk belajar kajian tentang ideologi yang lebih besar. Jadi buku ini seperti garis besar tentang ideologi dari pemikir Plato sampai ke Bourdieu di pasca ideologi ini. Di bab pertama ada kajian awal ideologi dari Plato, Aristoteles, Francis Bacon, dan De Treci. Menurut Plato tentang ideologi diambil dari kata ide
atau dalam bahasanya Plato adalah dunia ide, yang diartikan sebagai menurut Plato kebenaran sejati. Menurut Plato tentang ideologi dalam pemahamannya dan juga yang aku pahami tentang buku ini, diambil dari kata ide, atau juga bisa dikatakan dunia ide, yang menurut Plato adalah dunia kebenaran sejati dalam sebuah ideologi atau ide. Jadi raga ini adalah bayang-bayang yang palsu, sedangkan dunia ide adalah dunia yang sebenar-benarnya ide. Nah, konsep dari Plato ini digambarkan dalam buku ini. Konsep dari Plato tentang ideologi sebagai kebenaran sejati atau ide sebagai kebenaran sejati. Nah, sebelum jiwa ini masuk dalam raga dan terperangkap dalam raga menurut pemahaman Plato, kita ini sudah memiliki pemahaman tentang ide kebaikan, keindahan, dan sebagainya. Nah, ketika kita dilemparkan ke dalam raga dan kita terperangkap, kita ini lupa bahwasanya kita sudah memiliki ide-ide sebelumnya. Nah, yang menurut Plato, kita harus menyelami diri kita sendiri untuk memahami ide-ide yang sebelumnya kita pahami dengan nama anamnesia, atau mengingat kembali pemahaman tentang ide-ide kebenaran di dalam dunia ide sebelum jiwa terperangkap dalam sebuah raga manusia. Tapi menurut muridnya si Aristoteles, pemahaman tentang ide atau ideologi dari si Plato ini kurang tepat. Menurutnya, jiwa dan raga ini sebuah satu kesatuan yang dinamakan manusia. Jadi jiwa, kan kalau menurut Plato jiwa dan raga itu berbeda, memiliki substansinya masing-masing. Sebaliknya menurut Aristoteles, mereka ini saling menyatu, saling menjadi satu, saling melengkapi dan menjadi manusia. Nah, dunia ide atau ide dan juga ideologi menurut Aristoteles adalah sebagai penginderaan dari sekitar, baik sosial ataupun budaya. Jadi ketika kita mengindra sebuah atau melihat sebuah penampakan dari sosial masyarakat dan juga kebudayaan tersebut, kita akan mendapat ide-ide baru atau ide-ideologi yang kita pahami sebagai sebuah pemikiran dari eksternal yang nantinya kita serap ke dalam pemikiran kita dan nantinya dinamakan sebuah memori, sebuah ingatan dari apa yang kita lihat, apa yang kita alami sebagai sebuah pengalaman yang menjadikan ide atau ideologi dalam kedepannya dalam menjalani kehidupan. Itu yang aku pahami tentang ideologi dari Aristoteles dan juga Plato. Nah, sedangkan dari pemahaman ideologi dari penerusnya, Francis Bacon tentang konsep ideologi, menurutnya adalah idola, diambil dari kata bayang-bayang atau prasangka-prasangka dari manusia tentang ideologi atau jalannya kehidupan. Pemikiran dari si Francis Bacon ini hampir sama atau bisa dikatakan menyerupai dengan Karl Marx tentang ideologi adalah kesadaran palsu yang dimiliki manusia dari realitas. Jadi ideologi adalah pemikiran manusia yang jauh dari realitas kenyataannya. Dari si Francis Bacon dan juga Karl Marx. Karl Marx ini memiliki pemikiran tersebut karena beliau mengkritik pemikiran dari si Immanuel Kant tentang rasio, dan juga Karl Marx mengkritik dialektika dari Hegel tentang titik puncak dari sebuah pemikiran atau tataran masyarakat adalah negara. Jadi setiap orang atau masyarakat di suatu negara harus mengabdikan dirinya kepada negara tersebut. Sebaliknya, menurut Karl Marx, pemikiran Hegel tentang negara itu kurang tepat. Menurut Karl Marx, negara adalah pihak penyebar kebohongan atau penyebar ide-ide palsu tentang ideologi kepada masyarakat, agar masyarakat mempercayai bahwasanya mereka itu tidak dikuasai, bahwasanya mereka ini dihidupi oleh negara.
Ya, dari pemikiran Karl Marx ini, Karl Marx mencetuskan sebuah pemikiran masyarakat tanpa kelas dengan membenturkan kekuasaan dengan masyarakat yang dikuasai atau kaum berjuis dengan kaum proletar dalam dunia ekonomi. Sebenarnya jika aku menyampaikan pemahaman tentang buku ini, review dari buku Akar-akar Ideologi dari Bagus Takwin akan memakan durasi video yang cukup panjang dan takutnya membosankan nanti jika teman-teman lihat. Nah, apa yang aku sampaikan tadi hanya dari ideologi atau ide dari pemahaman ilmu pengetahuan baik individu ataupun organisasi, atau juga dari ilmu sosial politik, negara dan sebagainya. Sebenarnya di bab-bab selanjutnya masih cukup panjang. Di bab selanjutnya akan menjelaskan bagaimana ideologi terbentuk dari segi linguistik atau dari segi bahasa, terus ada strukturalisme, terus dari mazhab Frankfurt dan juga Habermas. Terus ada ideologi dari Foucault, Lyotard, dan yang terakhir ada Bourdieu dari pasca ideologi. Sebenarnya buku ini untuk teman-teman yang mempelajari tentang filsafat ideologi sangat-sangat bermanfaat untuk memahami dasar-dasar dari terbentuknya ideologi. Buku ini cukup mudah dipahami dan juga dibaca dengan bahasa yang cukup ringan, tetapi tetap dengan konsentrasi yang tinggi, karena ketika kita membaca bab awal atau bab 1, 2 itu tidak paham, untuk bab ketiga, 4 dan seterusnya bisa dikatakan sulit memahami apa yang dikatakan di bab 1, 2. Jadi bab 1, 2, 3, 4 itu saling terkait, saling terhubung. Mungkin itu saja video kali ini. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.